Dan apakah mereka mampu untuk mendapatkan save phase kedua mungkin di game kedua antara Aurora Turkey versus RRQ Hoshi. So let's go to the land of down. Kembali dengan Lucas Jungle ya. Versus sama juga dengan Suyo. Yang dimana kita akan melihat pattern yang mungkin mirip dengan sebelumnya. Tapi ketika ada Jauhead dimanapun Jauhead ini ya, pasti akan mempercepat dari jungle di tim tersebut. Mungkin ada sedikit perbedaan karena di mid lane Rosa bisa bermain dengan lumayan agresif, lebih agresif daripada sebelumnya. Karena Cecilia lama kali menjadi stun. Wah, ini cukup berbahaya. Rins terkena efek stun dari Blade Surge, dikejar oleh Rosa yang membuka Wings by Wings. Untungnya masih ada cover dari Idok ya. Dan Players Emblem, 2 Brave Smite, bahkan Valentina juga Brave Smite. Dari sustain juga kan, dan wah ini Apex. Wah, cukup berbahaya dan Susujin, apakah bisa di pick off? Apex 47 justru ter-round play. Susujin nih bos. Darahnya tadi langsung nembak lagi ya. Naik lagi tadi dari darahnya. Tapi ya balik lagi ini mungkin dari yang belum tahu itu efek dari killing spree juga kawan-kawan ya. Iya. Jadi kayak kelihatan banget kan dampak untuk fighter yang pakai killing spree itu bakal efek. Iya, 30% HP dari musuh langsung bisa ke-trigger dan itu membuat Susujin bisa nge-regain lagi HP-nya serta memberikan outplay yang sangat-sangat baik dari agresif movement Apex 47. Kita lihat gimana RRQ sekarang memang akan coba bergerak ke arah bagian bawah. Karena head to head Dairen dan juga Lunar sepertinya agak sedikit tertinggal. Dairen harus bermain jauh lebih hati-hati dibandingkan Lunar yang lebih bisa ngasih poking damage nih ke arah Dairen. Ya harus tahan dikit temponya ya. Mungkin tempur itu memang di tempat yang udah di setup dengan rapi. Jadi lebih enak juga setupnya. Wah Lunar dikasih 4 nih. Karena dia tahu butuh badan di turtle. Wah tapi masalahnya di setup dari RRQ matang banget ya. 3 member dari mereka bersiap juga di lini belakang. Dan membuat Aurora Turkey harus terbagi harusnya. Karena Dairen sudah mempersiapkan Tidal Strike yang dituju utama adalah Apex 47. Terangkan Tsunami Slam, instant pick off, retribusi dari Susujin. Berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Dan sekarang memang terkena efek dari split-split, tapi justru Susujin percaya diri untuk membawa Lunar masuk Balikin ke dalam zona berbahaya. Lunar terpaksa tertrigger flickernya dan untungnya ada Rins yang berhasil mengeksekusi dengan flicker Feather Ice Strike ke bagian depan. Dan itu tamparan untuk Aurora Turkey. Itu dia dan gak bisa di cancel tadi. Gak ada lagi cancellation skill yang dimiliki Aurora Turkey sehingga Rins bebas. Sampai di tetes terakhir Vitalize Strike yang masih connect ke arah Rosa. Aggressive play mulai terlihat lagi. Wow itu lagi-lagi L flicker ya. Rins ditunjukkan di menit kedua tadi dan dia kalkulasinya tepat karena nggak ada player dari Aurora Turkey yang bisa meng-cancel Feather Ice Strike-nya. Jadi dia pede banget. Oh apa yang seperti berhasil mengeluarkan ejector juga Unstoppable Force. Rins yang dituju. Gak ada yang flicker membuat Rins tereksekusi. Dan Idok kali ini cukup low. Dipaksa mundur terlebih dahulu. Iya, karena nggak ada flicker sih. Tadi flickernya dipakai untuk offense kan. Jadi lumayan banget nih pergerakan dari Aurora Turkey yang bisa kita bilang mereka tuh nggak kenal nyerah. Ketika ada yang diambil dari mereka, mereka coba untuk ambil balik, lihat levelnya. Bahkan dengan turtle yang disecure sama Susujin, PNG nggak kalah. Iya, ini udah mulai dikejar lagi sama Aurora ya, sedikit demi sedikit. Dan masalahnya mungkin nanti pada saat setup di turtle kedua nih, karena kondisinya dengan gak ada perbedaan seperti ini, harus lebih matang nanti untuk ambush spot dari Idok terutama. Yang tadi udah sempat kita lihat, dia sadar Apex 47 di mana, dia pakai special migrations dan on point ke arah Apex 47. Lagi? Oh, kayak sekarang, special migrations, penalty Quayem, kombinasi skill karena Lunar, follow up yang begitu cepat dari Rins, membuka Feather Ice Strike, tapi masih tercancel dan berhasil memang mendapatkan target yang dituju Lunar down. Gak adanya Feather Ice Strike dari Rosa, ini akan membuat Turtle sepertinya bisa diamankan terlebih dahulu, tapi Susujin cukup low, mencoba untuk escape, gagal sepertinya cover yang dilakukan oleh Rins dan juga Idok, tapi flicker ejector yang gagal. Apex 47 justru malah terkena efek knock up dari Tidal Strike Dairen, dan mereka harus regroup. Dan sambil menunggu turtle kedua di setup oleh Aurora Turkey. Agak kepentok tadi sebenarnya dari Susujin ya, jadi nggak bisa keluar, tapi turtle kali ini special migrations lagi-lagi tepat sekali, cover pun diterima oleh Zaman Force yang diaktifkan. Tapi mampukah Toei menyelamatkan turtle-nya? Gak ternyata. Follow up-nya ke arah Apex 47 memang berhasil. Tapi RRQ Hoshi kehilangan turtle dan sekarang gak perfect turtle lagi. itu dia, goldnya pun mulai ketarik nih. Masalahnya cukup serius, RRQ mereka nggak boleh lagi terburu-buru, mereka harus sadar sekarang. XP-nya setara, goldnya pun setara, dan gue lumayan mengkhawatirkan nih. Toei yang dari tadi belum join nantinya akan menjadi main point dari RRQ juga. Itu harus dikhawatirkan sama Aurora. Oh, Tidal Strike, Dairen. Ini bakal cukup merepotkan sebenarnya karena banyak banget efek sisi dari RRQ Hoshi ya. Bisa Tsunami Slam, Special Migrations, Tidal Strike itu yang bakal merepotkan sekali untuk lini depan dari Aurora Turkey. Dan gimana caranya ngasih space dulu untuk Toei agar items yang dibutuhkan selesai, contohnya kayak Starium set sekarang,
Ini harusnya udah bisa mulai join sih untuk Toy ke arah team fight-nya. Ya, udah bisa ngasih damage lah ya. Iya. Walaupun kalau dibilang maksimalnya nanti ketika Holy mungkin. Jadi Holy Crystal udah bisa enak banget dan Prince. Siap. Ambil Peter Strike. Ini untuk usir dan defense juga sih. Oke. Masih belum ada pick off yang dilakukan oleh Apex 47 ya. Karena baru saja ejector yang digunakan hanya untuk mengamankan lava golem dari RRQ Hoshi. Dan justru hal-hal kecil kayak gitu yang ngebuat sekarang udah gak ada perbedaan gold lagi, Link. Ya, udah dipegang sama Aurora ya, tapi nggak jauh sih. Ya untuk beberapa pattern yang jalan duluan juga nanti bisa langsung ngebalikin goldnya Apex. Oh no, berbahaya. Dairen memang terkena ejector tapi di tempat yang sama. Sehingga dia nggak berpindah sama sekali ke arah member dari Aurora Turki. Dan harus aware karena kali ini Rosa membuka Feather Ice Strike di zona yang berbahaya. Di depan seorang Sutsujin. Dia langsung menutup kembali Feather Ice Strike-nya. Tapi dia nge-trigger Unleash the Beast berarti. Iya. Untuk Lukas yang dimana kita tahu dia harus kumpulin lagi energinya kan. Lumayan lama dan lumayan butuh waktu. Seenggaknya untuk next starter kalau memang setup dari Auroranya cepet banget. Harusnya Unleash the Beast masih belum ready. Ini 10 detik ya sebelum Turtle yang ketiga muncul. Dan ketika Apex 47 mempersiapkan ejector, sudah pasti semua member dari RRQ Hoshi harus dipaksa mundur terlebih dahulu menjauh. Agar mereka setidaknya nggak kehilangan spell yang mereka miliki. Feather Ice Strike kembali di copy dan RRQ siap untuk kontes di Turtle yang ketiga. Mereka bawa Toy ini. Mereka akalin dengan bawa gold lanernya. Tapi di atas lihat. Water Turret harus direlakan juga. Ini mau nggak mau mereka harus dapat keuntungan di Turtle-nya ya. Nggak boleh sampai ada misretribution dari Sutsujin. Sama-sama di level 10. Tapi akan seperti apa team fight-nya? Karena Lunar di bagian depan dan Idok gagal mendapatkan Apex 47. Feather Ice Strike beradu dengan Feather Ice Strike. Sebenarnya dibuka oleh Lunar. Dan sepertinya masih ditahan. Tapi lihat retribution dari Sutsujin. Berhasil mendapatkan Turtle yang ketiga. Dikejar Rosanya. Sempat flicker. Dan menjauh member-member dari Aurora Turki. Memang mereka berhasil escape. Tapi RRQ yang mendapatkan keuntungan. Iya. Keuntungan hanya di Turtle aja. Tapi mid-nya terbuka. Bisa banget dipaksakan dan ya RRQ bisa dapetin mid. Ini semua berkat Dairen yang bisa memberikan efek healing effect-nya ya. Itu yang membuat mereka sustain banget. Dan kali ini nggak ada yang low. Mereka masih bisa team fight lagi. Dan meskipun ada Feather Ice Strike yang dibuka, nggak ada yang bisa dilakukan oleh Aurora Turki untuk mendapatkan player dari RRQ. Tapi 1v1 situation, TNC versus Sutsujin mencoba untuk menunggu flash combo. Dan itu dia yang didapatkan. Masih bisa menghindari dengan Blasters, TNC dikejar, Rins pun join in. Dan sepertinya eksekusi akan dilakukan oleh Rins, tapi nggak mau terlalu greedy. Nggak mau berkomit, Shockwave Blast dikeluarkan dan berhasil mengeksekusi TNC di bagian atas dengan satu tembakan dari Unleash the Beast-nya. Tapi bayarannya Toy harus tumbang juga di sisi river tadi di arah mid lane. Toy harus hilang. Top lane akan menjadi bonus pasti untuk RRQ. Namun selalu masih ada kompensasi yang diterima oleh Aurora Turki. Iya, dan mereka selalu bisa mengejar sih. Semua gold lead dari RRQ nggak pernah ada di atas 1000 gold. Lagi-lagi trade yang mereka lakukan itu benar-benar berhasil mereka jalankan. Dan meskipun dari point kill kita lihat RRQ jauh leading di atas dari Aurora. Tapi Aurora mereka masih siap untuk kontes di Lord selanjutnya. Barang yang sama ya, Hunter Strike dan War Axe. Perbedaannya hanya di next item aja. Sutsujin mungkin akan lebih cepat sedikit karena memang item yang dituju juga nggak terlalu mahal juga kan. Bisa aja nanti ke Queen Swing langsung dan ngelihat dari posisinya Aurora Turki. Mungkin mereka bisa manfaatin si Gibum yang sekarang bisa diajak team fight juga dengan satu stack harusnya dari Sky Piercer. Retaliation 10% udah lumayan banget. Iya, setengahnya kita bakal lihat 5v5 ya. Dari tadi selalu si Gibum dikasih space dulu untuk mendapatkan beberapa item penting yang dia butuhkan. Contohnya seperti Penetration, seperti Hunter Strike, yang sekarang memang akan membuat damage yang dihasilkan lebih sakit. Tapi Dairen, wow, agak sedikit miss dari penggunaan flickernya. Dan itu menjadi informasi yang diterima oleh Aurora pada saat setup Lord kali ini. Karena ini nggak akan dilepaskan dengan secara gratis, tapi Dairen kembali menjawab dengan Tsunami Slam. Apex 47 menghindari dengan flicker. Unstoppable Force karena Rins masih bisa digocek. Rins berhasil mendapatkan momen outplay, bahkan Feather Ice Strike kopian yang membuat Apex 47 justru terpick off. Di sisi lain Rosa pun down. Lihat gimana Toy dan juga Sutsujin mengacak-acak lini belakang si Gibum dan dikejar. Flash combo Sutsujin hampir saja bisa mendapatkan double ke arah TNZ. Wow, sekarang Lord terbuka dengan cukup bebas. Tersisa TNZ seorang diri dan gak bakal bisa dikontes juga. Bermula dari Dairen yang coba dengan Tsunami Slam. Memang Dairen menjadi korban, tapi gak ada masalah sama sekali. Dan masih mau dicoba kontes sepertinya. Wow, TNZ coba untuk maju. Sutsujin memang di bagian depan dan sekarang split. Tapi retribution didapatkan oleh Toy. Berhasil menyelamatkan RRQ Hoshi dari TNZ yang coba untuk menculiknya. Tapi kali ini Lunar memang sudah kehilangan split-splitnya. RRQ nggak boleh terlalu greedy. Mereka harus bermain lebih aman lagi. Mengingat Idok yang nggak ada,
Mungkin agak sedikit kekurangan efek CC, tapi sepertinya Sutsujin masih ingin coba lebih. Feather Ice Strike copy yang kembali dibuka dari Rins. Target yang ternyata adalah Lunar. Sutsujin menahan cukup banyak damage dari Rosa. Tapi masuknya Toy membuka Summon Force. Dipukul mundur semua member dari Aurora Turki. Memang kehilangan Rins, tapi lihat korban jiwa dari Aurora ada 2 di sana. Lunar dan Sigibu mau nggak mau nih. Mereka harus defense dengan bertiga aja. Lord yang di slow push di bagian top lane lagi-lagi bakal menjadi ancaman yang makin serius. Toy dengan Holy Crystal yang udah jadi, ini dia. Damage yang paling besar dari RRQ sudah siap dan lihat Byron. Wah, ini sih damage-nya udah cukup buat bisa makan Apex 47 meskipun masih bisa pindah dengannya Unstoppable Force. Tapi Toy memberikan damage yang cukup untuk mendorong 3 member dari Aurora Turki ke dalam area base mereka. Semua yang ternyata bisa didapatkan. RRQ Hoshi masih menunggu kedatangan dari Rins yang kayaknya masih bisa sih untuk timingnya tepat dengan wave minion yang bergerak. Bisa juga ya, pasifnya udah nggak ada, udah mau menit 12 juga sih sebetulnya. Gak ada masalah, walaupun semua pasifnya udah hilang, tapi ngelihat dari map control yang bisa banget nih dipegang oleh RRQ Hoshi. Idok udah langsung di depan, udah ngejaga. Idoknya juga nggak gampang dipunish ya, karena dia punya lompatan bisa dipakai untuk defensif juga. Kayak semua hero dari RRQ ini bisa jump, bikin susah banget untuk ditangkap, apalagi stun pastinya juga minim dari Aurora Turki. Kita bisa lihat dari gold grab-nya. Di awal mungkin ya bisa terbilang standar, tapi tiba-tiba naik banget langsung untuk RRQ. 5.000 gold lead kali ini. Dan wow, berarti kalau sampai ini kondisinya lagi-lagi RRQ mendapatkan kemenangan, mereka sudah 54 hari tanpa kekalahan game sama sekali semenjak di SPS Season 6 lalu, Asia Pasifik. Dan ini benar-benar membuktikan bahwa mereka sangat-sangat solid dan konsisten ya. Bahkan kita bisa bilang dari semua playernya, leading gold. Lunar kali ini dipegang oleh Sutsujin. Tsunami Slam kenapa? Apex 47 masih berhasil dihindari, tapi nggak dengan Lunar yang tertinggal seorang diri. Shockwave Blast yang sangat menyakitkan, Toy pun masuk dan Zaman Force. Tabrak. 3 member hilang, double kill untuk Sutsujin. Feather Ice Strike sebagai balasan dari Rosa, tapi lihat gimana Rins seorang diri. Dia jump ke dalam area pertahanan Aurora Turki. Dan memang berhasil mendapatkan target keempat dari Aurora. Tapi sekarang tersisa Tianzi seorang diri dan bakal coba untuk dipaksa. Ini nggak bisa sepertinya karena 4 melawan 1. Idok. Idok berhasil menangkap TNC dan terwipe out sudah RRQ. Tanpa kekalahan sama sekali di semua match mereka. Dan inilah dia RRQ yang sesungguhnya. Sang raja dari segala raja yang membuktikan bahwa benteng mereka terlalu kokoh untuk bisa dihancurkan. Clean sweep RRQ sesuai dengan janji, gak dikasih sedikit pun